Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini di dalam rumah Tuhan kita akan mengadakan ibadah pelepasan jenazah dari almarhum Bapak S. Gultom. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang yang mencintai Tuhan. Dia adalah seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan sudah panggil Bapak yang kita kasihi pulang ke rumah Bapak. Dan pada saat sore hari ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama melepas jenazah dari Bapak almarhum yang kita kasihi. Oleh sebab itu kita akan membuka dengan pujian Tuhan Yesus setia. Haleluya. Badai gelombang datang menerjang dalam kehidupan kita, khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, cucu, menantu, bahkan keluarga besar. Tuhan Yesus tetap setia di dalam setiap kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber penghiburan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Pelepasan jenazah dari Bapak kekasih almarhum Bapak S. Gultom. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi keluarga merasa takut, kehilangan, sedih, cemas, bimbang, susah. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu sedang dalam keadaan berduka, di mana pada sore hari ini sidang jemaat-Mu akan mengadakan upacara pelepasan jenazah seorang dari majelis. Pelayan di rumah Tuhan. Bapa, kami percaya rencana-Mu selalu yang terbaik, selalu yang terindah. Secara daging
jemaat ini merasa kehilangan dan akan berpisah satu sama yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, Kau berikan kekuatan juga buat keluarga. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka senantiasa kuat dalam mengikuti Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu yang akan memimpin acara ini, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik sampai ke taman pemakaman. Kami serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Terpujilah nama Bapa yang baik. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, dan berikanlah cuaca yang terindah ya Bapa, sehingga semuanya ini boleh berjalan sesuai dengan rencana, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah acara ini. Terpujilah nama Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat sore hari ini, saya sebagai gembala sidang rasa sedih. Seorang majelis yang aktif Tuhan sudah panggil dengan penuh semangat. Saya merasa kehilangan, tapi itulah yang Tuhan sudah kerjakan. Ada waktu semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian, khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Semua ada waktunya, ada masanya. Ada masa kita lahir, ada masa kita meninggalkan dunia ini. Itu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Di dalam kebaktian penghiburan di rumah duka, saya sudah berbicara tentang ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, di mana ibadah pelepasan jenazah Bapak almarhum Bapak S. Gultom, di mana sudah beberapa hari yang lalu pada tanggal 7 Tuhan sudah panggil meninggalkan dunia ini yang penuh penderitaan, sakit, penyakit yang dialami. Tetapi pada saat ini dia sudah senang bersama dengan Bapa di sorga. Karena Bapak Gultom adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, penuh semangat dalam beribadah, terlebih dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan kepada keluarga besar, khususnya bagi istri, anak-anak, mantu, cucu, yakin, percaya bahwa Bapa sudah ada di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang kelima. Apa yang dijelaskan firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 menjelaskan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu pengakuan dari seorang Raja Daud. Dikatakan di dalam Mazmur 116 ayat 15 berbunyi demikian, ini ayat: berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi saya katakan ya, di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah berharga di mata Tuhan.
Bapak Gultom, dia berharga di mata Tuhan. Dia dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kata berharga itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu berharga di mata Tuhan kematiannya. Ini firman Tuhan dijelaskan di dalam Mazmur 116 ayat 15. Dijelaskan dengan jelas sekali bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak Gultom adalah orang yang dikasihnya. Dikasih Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, itu adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Gultom bukan hanya jemaat biasa, tetapi dia majelis. Aktif, semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau ibadah ya Bapak Ibu saudara-saudara, saya lihat, saya suka duduk di belakang saudara. Tidak, kalau telat dia jarang ya. Dia paling ini aktif saudara-saudara. Saya lihat sendiri saudara. Walaupun sudah sakit. Saya katakan, terakhir dia ibadah di sini tanggal 1 Januari tahun baru saudara-saudara. Saya juga berpikir dia sudah minta maaf semua kepada gembala sidang, kepada wakil gembala, pada keluarga pastor, jemaat Tuhan, majelis jemaat, semua. Saya berpikir ini ada satu tanda tanya bagi saya saudara-saudara. Apa? Saya tahu tanggal 7 Tuhan panggil. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Gultom adalah yang berharga di mata Tuhan. Nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Bukan main-main saudara-saudara. Sangat berharga. Sekarang saya bertanya, siapa yang orang yang dikasih Allah itu? Yang mendapatkan gelar berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, kita membuka di dalam Yesaya saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-11. Apa yang dijelaskan firman Tuhan kepada kita sebagai orang percaya ini satu penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Di dalam kitab Nabi Yesaya 51 ayat 11, apa yang dijelaskan firman Tuhan adalah supaya kita memahami saudara-saudara kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 51 ayat yang 11 berbunyi demikian, maka orang-orang yang dibebaskan atau ditebus Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh saudara-saudara. Ini adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang dikasih adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus, dibebaskan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, sangat berharga di mata Tuhan. Orang yang benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia sudah menebus dosa kita. Ini dikatakan ya Bapak Ibu di dalam Alkitab ini, dalam Yesaya 51 saudara-saudara ayat yang ke-11 tadi dikatakan, maka orang-orang yang dibebaskan atau ditebus Tuhan akan pulang masuk ke Sion. Ke Sion ini adalah tempat yang senang, kegirangan saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan sorak-sorai sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh sudah menjauh saudara-saudara. Orang yang dibebaskan oleh Tuhan, orang
orang yang ditebus oleh darah Kristus, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus. Di dalam Yesaya 51 ayat 11 dikatakan dengan jelas, saudara-saudara yang saya kasih, akan pulang masuk ke Sion. Sion itu ada tempat kegirangan, saudara-saudara, sorga dengan sorak-sorai, ya, dengan sukacita abadi, ya, meliputi Bapak Gultom ini. Keluh kesah, penderitaan, sakit penyakit sudah menjauh. Walaupun saya melihat keluarga begitu luar biasa maksimal untuk supaya orang tuanya sehat, tetapi garis Tuhan, ya, rencana Tuhan lain. Rencana keluarga supaya bapak baik-baik bagaimanapun diusahakan. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Amin. Itulah yang terbaik. Tuhan lebih mengerti. Ya, Tuhan itu lebih mengerti dalam kehidupan keluarga. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang sangat jelas firman Tuhan itu menegaskan kepada setiap orang yang percaya, yang dikasih oleh Tuhan, ya, kematiannya itu sangat berharga. Oleh sebab itu kepada keluarga ini satu penghiburan yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Tuhan yang berkata loh, Tuhan yang berjanji. Oleh sebab itu saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari terus bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Keluarga, khususnya istri, anak-anak, mantu, cucunya, keluarga besar. Mari kita lebih lagi giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita mengerti dan memahami hidup kita ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa enggak Tuhan kita Yesus Kristus? Luar biasa enggak kasihnya? Nah, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Janji Tuhan, jaminan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, seperti Bapak almarhum Bapak Gultom. Saya yakin, saya percaya itu ada nilai-nilai Tuhan yang Tuhan berikan kepada Pak Gultom. Kesetiaannya, ketaatannya. Saya aja jadi gembala, saya lihat saudara, luar biasa. Apalagi Tuhan. Sakit-sakit saudara, masih melayani. Luar biasa Bapak Gultom. Bukan saya kadang-kadang, kenyataan saudara. Jadi saya merasa sedih juga saudara. Kenapa? Orang yang benar-benar bersemangat dalam Tuhan, Tuhan sudah panggil. Itu adalah rencana Tuhan saudara, yang terbaik. Mari ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi keluarga, bahwa Bapak sangat berharga di mata Tuhan, ya, sangat berharga di mata Tuhan, karena dia, Bapak Gultom, adalah orang yang dikasih Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, buktinya dia senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, saudara-saudara. Apapun tugasnya dia lakukan, saudara-saudara, pelayanan luar biasa, saudara. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, ya, ini menjadi contoh teladan yang baik bagi jemaat Tuhan, terlebih bagi keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selagi kita masih hidup, mari kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, khususnya bagi keluarga, mari contoh teladan Pak Gultom. Mari kita mau, ya, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Apa? Ketika kematian itu datang dalam hidup kita, berharga di
mata Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana segala susah hilanglah. Sama-sama kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kesempatan kita untuk melihat untuk yang terakhir kalinya. Saya berikan kesempatan buat seluruh keluarga, seluruh jemaat Tuhan untuk memberikan melihat almarhum untuk terakhir kalinya sebelum peti jenazah akan kita tutup. Saya berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu bergantian. Kita akan melihat untuk yang terakhir kalinya. Kita naikkan pujian belakang langit biru ada mahkota.
petugas untuk menutup penjelasan. Silakan ditutup. Dan ku persuada basa-basa ni Tuhan na nilehon na Tuhan alay sa onari na masihol doang amo Roma ho amo sa tokki penidipiki asa hupasahan na dirohaki kaulau amo sa tokki penidipiki asa sopusingolku jala hapus mailuki asa sopusingolku jala hapus mailuki Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah hentar kami dari gereja sampai di tempat ladang pemakaman. Kami boleh ada dalam keadaan yang sehat dan kami akan memulai ibadah pemakaman. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian di seberang sana. Sana air mata hilanglah di seberang sana, damai senang ada susah
seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sekali lagi, di seberang sana, di seberang sana, air mata hilanglah. Di seberang sana, damai senang, tak ada susah. Di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa maka mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, kalau kita tahu akan ayat ini, kita tahu akan kebenaran ini, kita tahu bahwa Bapak almarhum Bapak S. Gultom ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika kita mati di dalam Tuhan, di dalam Yesus, maka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus di surga. Bapak Ibu, semua orang pasti mati, amin saudara. Semua orang pasti akan, siapapun kita, sehebat apapun kita, seberapa jago kita jaga kesehatan sekalipun, saudaraku, pasti kita akan mati, saudara. Masalahnya adalah bukan seberapa panjang kita hidup, tapi bagaimana kualitas hidup kita waktu kita hidup, itu yang menjadi penting. Dan saya melihat, saudaraku, almarhum adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan, saudara. Saya bisa buktikan karena saya adalah wakil gembala di gereja GPD Prinseu, saudaraku, bagaimana semangat beliau dalam beribadah, terlebih dalam melayani Tuhan. Dalam kondisi sakit sekalipun, sebagai seorang yang saya biasanya mengatur siapa pelayan-pelayan yang akan melayani, saudaraku, memang ketika beliau sudah sakit, saya kasih jarang-jarang untuk pelayanan. Tapi beliau minta, tolong om, saya tetap melayani Tuhan dalam kondisi sakit, Bapak Ibu saudaraku. Mungkin kebanyakan kita pilek sedikit, pusing sedikit, kita minta izin nggak pelayanan, saudara, atau nggak ibadah, saudaraku. Tapi beliau dalam kondisi yang sakit sekalipun tetap mau melayani Tuhan, saudaraku. Ini saya pikir ini adalah sebuah teladan yang sangat baik buat kita semua, saudaraku, untuk kita benar-benar mengasihi Tuhan sebagaimana almarhum sudah mengasihi Tuhan dengan sangat-sangat tulus, saudaraku. Saya percaya bahwa hidupnya adalah berkualitas di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bahwa berharga kematian orang yang dikasihinya. Saya percaya kematian beliau adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Dan doa saya, semua kita yang hadirin di tempat ini juga kita mengalami kematian yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi akan Tuhan, saudaraku. Karena Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya kita semua pasti akan diselamatkan ketika kita mau hidup dalam Kristus. Kita mau hidup setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin jasadnya akan kita kuburkan bersama dalam beberapa menit ke depan, tetapi jiwa dan rohnya ada bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita percaya, saudaraku. Ketika kita punya kepercayaan itu, oke, secara jasmani kita berpisah, kita sedih, tetapi di sisi lain kita senang karena beliau sudah bersama dengan Sang Juru Selamat. Beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus penebusnya, saudaraku. Pertanyaannya tinggal kita, semoga kita semua juga mengakhiri pertandingan iman kita nantinya tetap setia sebagaimana almarhum
mengakhiri perjalanan hidupnya setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudaraku, mari kita teladani apa yang sudah almarhum sudah lakukan, kesetiaan beliau, kesungguhan, kecintaan beliau kepada Tuhan. Mari sama-sama kita teladani apa yang sudah beliau contohkan kepada kehidupan kita semua. Saya selaku wakil gembala, secara pribadi saya mungkin saat ini yang ada di hadapan kita cuma jenazah, tapi izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Gultom yang sudah benar-benar melayani dengan luar biasa di GPDI Pringsewu. Bagaimana Pak Gultom dengan dedikasi, dengan komitmen yang tinggi melayani, dan harus kami akui bahwa kami kehilangan salah satu pelayan terbaik kami, saudaraku. Tapi saya percaya dia sudah senang bersama dengan Tuhan di surga. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia, ikuti teladan yang sudah dicontohkan oleh almarhum Bapak Kepala Rumah Tangga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 2, 3 angkat. Pelan. Ini digeser Pak, turun. Ini tarik ke sini. Ini jangan terlalu, ini tarik ke sini dikit. Miring ini, dengan miring terus. Pelan, terus. Ini diulur dikit Pak, sebelah sini nih. Terus. Ya terus. Nah, terus. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Terus. Lepasin dikit ya, lepasan. Terus, udah. Ini agak ke sini nih. Ini agak ke sini, terus. Terus. Kebanyakan. Enggak. Udah, cukup. Terus mana? Tarik ke sini dikit, Pak. Dikit. Ini yang tarik sini. Udah. Cukup. Udah. Gimana? Puji Tuhan, kita akan makamkan almarhum hari ini, Jumat 10 Januari 2025. Kami makamkan engkau almarhum Bapak S. Gultom di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Debu kembali ke debu, roh kembali kepada Sang Pencipta. Silakan dikuburkan. Silakan. Sudah berhubungan. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya
terima kasih sekali lagi kepada keluarga Pastori, buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang sudah memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, begitu juga dengan jemaat yang juga ikut mengantarkan almarhum Bapak ke tempat terakhirnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk support dan doanya, untuk dukungannya. Biarlah Tuhan sendiri saja membalas. Tuhan yang memberkati kita semua, saudara dan kita semua. Setelah acara ini kami mengundang jika ada Bapak Ibu jemaat yang mungkin masih mau hadir ke rumah, kita bisa ke rumah, kita bisa berkumpul kembali di sana. Namun jika ada yang ingin segera langsung kembali ke rumah masing-masing juga tidak menjadi masalah. Untuk kami juga mengucapkan terima kasih untuk Punggungan Raja Sonang maupun Punggungan Toga Gultom yang sudah menjadi lelah melaksanakan prosesi adat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa kami membalaskan dengan hal yang lain selain kami panjatkan doa dan untuk memberkati Punggungan dari Raja Sonang dan Punggungan dari Toga Gultom Bandar Lampung. Udah, terima kasih. Oke. Mungkin itu saja dari kami, perwakilan keluarga. Kami kembalikan ke Bapak Gembala. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, hati kami boleh mengucap syukur, terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Engkau yang sudah memimpin ibadah ya Tuhan, baik ibadah pelepasan jenazah dari gereja ya Tuhan, sampai ke ladang pekuburan ya Tuhan. Engkau sudah menolong juga acara pemakaman Tuhan, Engkau sudah menolong dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga besar, khusus bagi ya Tuhan Yesus, keluarga ya Tuhan Yesus, Bapak Gultom ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, berikan selalu kekuatan, kesehatan, penghiburan yang daripada-Mu. Kami tahu penghiburan yang sejati itu datangnya daripada kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman-Mu yang sudah disampaikan itu benar-benar boleh menjadi kekuatan, penghiburan daripada keluarga ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa dalam sorga. Pada saat ini juga ya Tuhan, di mana sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami di perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat ya Tuhan Yesus, keluarga ya Tuhan, baik umat-umat-Mu ya Tuhan, yang ya Tuhan Yesus berjalan kaki, berkendaraan motor, berkendaraan mobil yang jauh yang dekat, lindungi, tutup, bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya ya Tuhan kami semua boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Biar damai, sejahtera, sukacita Allah boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Semua kami yang hadir pada saat ini, kami sudah diberkat, sudah dikuatkan dan diteguhkan. Terlebih untuk keluarga besar ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, semangat yang luar biasa yang ya Tuhan dicontohi kepada ya Tuhan Yesus, Tuhan Pak Gultom sebagai ya teladan yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa dalam sorga ya Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengentaran di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, memberkati kita mulai dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Amin. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali.